di siang hari ini? Kabar saya sih sangat baik sekali ya Sinta ya. Teman-teman juga harusnya pada cuan nih, pada baik ya. Sebaik kabar IHSG di peragangan di Iya siang hari dong. ini berada di zona hijau. Tapi mengamati penguatan yang terjadi pada IHSG di siang hari ini, terpantau tadi IHSG menyentuh level 8.700-an. Menurut Susi sendiri, sampai dengan sesi kedua peragangan nanti, apakah IHSG masih mampu bertahan untuk berada di zona hijaunya? Dan sebetulnya kalau mengamati terkait dengan sentimen, sebetulnya sentimen yang cukup mempengaruhi perdagangan di hari ini sebetulnya sentimen apa sehingga IHSG berada di zona hijau? Ya, kita ketahui kemarin The Fed baru aja cut rate gitu ya. Jadi ini ada potensi bahwa kemungkinan nanti BI bisa ngekor nih, bisa ngikut The Fed pangkas suku bunga. Karena kan kalau kita lihat kemarin kita masih surplus tapi surplusnya lebih rendah. Kemudian kalau dari sisi rupiah, sebenarnya rupiah kita ya udah lumayan stabil ya. Apalagi dari sisi cadangan devisa juga kemarin ada peningkatan sehingga untuk intervensi rupiah harusnya sudah cukup oke kalaupun nanti BI harus cut rate. Karena menurut saya kalau untuk mendukung IHSG ke 9.000 seperti kata Pak Purbaya ini harus ada pemangkasan suku bunga. Jadi biar jalannya ini tuh makin mudah gitu Sinta. Apalagi kalau kita lihat hari ini saham seperti keuangan di finance, perbankan itu sudah mulai terapresiasi karena mungkin investor sangat optimis ya bahwa nanti hari Rabu Bank Indonesia akan memberikan kabar baik. Kemudian juga harga emas kemarin sempat menyentuh level tingginya lagi dalam 1 bulan terakhir ketika The Fed ini cut rate. Akhirnya saham-saham di sektor komoditi emas yang memang menjadi salah satu pendukung pergerakan IHSG kita hari ini. Dan juga jangan lupa saham-saham konglomerat juga masih on track. Baik, jadi saham-saham konglomerat ini masih on track ya. Tapi kalau Susi sendiri melihat begitu ya, penguatan yang terjadi pada saham-saham konglomerat atau mengapa saham-saham konglomerat ini menarik begitu ya. Ini menariknya sampai dengan akhir tahun nanti atau seperti apa? Ini disclaimer on ya buat para pemirsa dan juga investor. Kalau saya sih gini ya, IHSG kalau teman-teman perhatikan ya, kenaikan IHSG di tahun ini yang di atas level 20% lebih gitu. Ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir loh. Kalau teman-teman tahu IHSG dalam sepanjang tahun ini bisa naik lebih dari 20%. Ini mirip kayak perjalanan IHSG 10 tahun ke belakang. Nah, sayangnya memang di tahun ini tuh bukan didorong oleh saham-saham fundamental. Maksudnya apa? Seperti saham-saham perbankan, consumer yang memang lebih defensif gitu, yang biasanya market cap-nya besar, atau saham-saham blue chip yang biasanya mendorong IHSG ya. Sinta, cuman ternyata di tahun ini adalah saham-saham konglomerat, mau yang fundamentalnya bagus, mau fundamentalnya busuk, naik semua ya. Karena apa? Karena ada akuisisi, banyak ekspansi, banyak aksi-aksi korporasi akhirnya yang memang mendukung kenaikan harga saham konglomerat bisa tembus ratusan persen, bahkan ribuan persen meskipun utangnya gede. Itu udah whatever lah, investor udah seneng banget, happy banget. Makanya ini perlu diwaspadai. Menurut saya mungkin patokannya adalah kalau IHSG udah kena 9.000, mungkin itu adalah tanda-tanda mungkin pasar harus ada koreksi sejenak, apalagi kan mengingat Januari efek itu biasanya justru cenderung terjadinya penurunan. Jadi menurut saya kalau udah kena 9.000 di bulan ini harusnya udah tanda-tanda mulai koreksi. Mungkin teman-teman juga bisa melihat acuannya adalah saham-saham grup Bakri. Kalau saham-saham grup Bakri ini sudah menyentuh level tertingginya gitu ya dalam beberapa tahun, menurut saya itu udah tanda-tanda juga market sudah mulai koreksi. Baik, di tengah optimisme ya pandangan dari Susi bahwa saham-saham konglomerat ini pergerakannya masih akan tetap menarik. Tapi kalau kita lihat ya di awal tahun depan ini, tahun 2026 hanya tinggal beberapa saat lagi, 2 minggu lagi ya Susi ya. Nah, Anda melihatnya apakah nanti akan terjadi rotasi sektor atau mungkin investor mulai beralih ke saham-saham blue chip seperti misalnya saham-saham perbankan. Apalagi Susi juga pernah menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kita melihat sektor finansial atau saham-saham perbankan big caps dan juga blue chip lainnya saat ini secara valuasi boleh dibilang harganya cukup murah begitu ya. Nah, bagaimana di tahun 2026? Apakah saham konglomerat ini masih akan tetap merajai begitu ya atau mewarnai pasar saham kita atau mungkin investor mulai bergeser dan juga beralih? Iya, jadi kalau Sinta dan teman-teman ketahui ya, setiap tahun itu pasti ada namanya putaran rotasi. Cycle itunya tuh pasti ada. Mungkin kayak tahun-tahun sebelumnya adalah komoditi batu bara gitu ya. Kemudian juga saham-saham bank digital kan pernah pada masanya gitu ya. Kemudian tahun ini adalah saham-saham konglomerat, saham emas juga gitu ya di sektor komoditas emas. Jadi karena kalau teman-teman lihat
pergerakan harga saham Konglo itu udah mencapai level tertinggi gitu ya. Rata-rata kayak punyanya Happy Hapsora gitu ya, kemudian punya Prajogo Pangestu, Haji Isam, Hashim. Itu kan levelnya udah cetak rekor-rekor tertinggi baru. Jadi menurut saya harusnya udah terbatas. Jadi menurut saya tahun depan sudah ganti cycle. Nah, tapi kalau kita ngomong cycle-nya apa, sebenarnya kalau saya pribadi kita belum bisa memproyeksikan dengan pasti. Karena satu sisi kita harus lihat dulu nih di awal tahun itu market outlook-nya itu gimana, kemudian dari sisi akhir tahun kira-kira performa beberapa negara apakah oke. Tapi kalau saya pribadi ya, saya ada kekhawatiran tahun depan itu justru bukan timingnya sektor, tapi justru waktunya market itu crash dulu nih Sinta, meskipun kita nggak tahu crashnya ini sedalam mana. Jadi ketika pasar ini crash lumayan tajam ya, menurut saya tidak ada sektor yang menarik, justru cenderung wait and see, atau kalau memang mau paksa cari cuan ya mainnya saham gorengan gitu istilahnya, bahasa kasarnya. Jadi menurut saya sih harusnya ada koreksi sejenak, karena mengingat tahun depan juga ekonomi Amerika harusnya masih struggle ya, karena kan The Fed ini memperkirakan hanya ada 1 kali pemangkasan. Sementara utangnya Amerika Serikat ini tuh mungkin banyak jatuh tempo itu di awal-awal kuartal 1. Kalau ini sampai gagal bayar gitu ya, apalagi kemarin waktu dia shutdown ini kan anggarannya baru dianggarkan itu sampai Januari. Bulan selanjutnya kan belum dianggarin karena nggak punya duit loh Amerika. Jadi sebenarnya itu udah memberikan tanda-tanda ada khawatiran bubble. Kalau di Amerika mungkin bubble saham-saham AI, kalau di Indonesia itu adalah bubble-nya saham-saham konglomerat. Jadi mungkin patut diwaspadai.